Good morning. So today we will talk about curriculum vitae and why is it important. And I hope you will listen it carefully because ini akan berguna banget di saat kalian akan mencari kerja waktu lulus nanti. So stay tuned guys. Okay, now we will talk about curriculum vitae. Apa sih curriculum vitae? Jadi curriculum vitae itu adalah a CV provides an overview of your working life so far. Jadi CV itu sebenarnya kayak sejarah hidup kalian, tapi sejarah mulai pendidikan, pekerjaan yang akan dilihat oleh perusahaan yang kalian apply. Jadi kalau kalian PDKT, nah, kurikulum vitae ini adalah cara kalian PDKT ke perusahaan yang kalian mau daftar. Okay? So, wait. Okay, next is, jadi, sorry. So, apa aja sih yang ada di dalam CV? Nah, kalau kalian lihat gambar yang ada di layar kalian, so curriculum is about your contact details, yang akan saya jelaskan apa aja nanti contact details, what is experience, what is skill, references, where you graduate from, or your qualification, and also your volunteer work and your language skills. So everything in it is so important to you to talk about it because ini yang akan menjual kalian, kemampuan kalian, kalian lulusan mana, atau experience atau organisasi yang pernah kalian ikuti itu apa. All of that is important. And then, nah, apa sih kegunaannya CV? Why we need CV? Apa bedanya CV sama resume? Akan saya jelaskan nanti, karena next week we will talk about resume. First about CV dulu. Kalau CV itu adalah bentuk panjangnya dari resume. Kalau resume itu rangkuman yang biasanya cuma 1 lembar. CV biasanya maksimal, ya kalau bisa 2 atau 2 bolak-balik lah, jangan lebih dari itu. Siapa yang mau, nanti HRD-nya juga pusing kalau ngelihat banyak. Nah, a CV provides an overview of your working life so far. However, it doesn't need to be restricted to just your working life. If you have achievement, kalau kalian suka ikut lomba nih, sering menang misalkan, itu masukin juga. Or interest outside of work, ikut organisasi di luar atau volunteer misalkan, itu juga masukkan. That may have a bearing on your application. Pokoknya yang bikin aplikasi kamu stand up atau yang terlihat bagus, itu masukin yang tampak akan HRD itu akan melirik kalian dengan melihat kurikulum vitae kalian. Nah, apa aja sih yang ada di dalam CV? Kalau kamu lihat, pertama adalah personal details. Jadi, dari nama, jangan lupa, kalau ini kan udah in a professional way, jadi harus ada gelarnya. Lalu about you, biasanya about you ini kayak di contohnya, I'm a passionate marketing professional, confident in leading teams and delivering end-to-end marketing strategies with large budget and high expectation. Jadi about me ini menerangkan tentang kalian. Misal kalau saya di sini saya, I'm a professional English teacher. I've been teaching for 5 years, more than 5 years. Jadi kamu menjelaskan apa sih passionmu, kamu tuh passionnya kemana, ke dunia marketing, ke dunia perkantoran, atau wherever you want to be when you are, masuk ke dunia profesional tuh kalian pengen jadi apa. Jadi skills-nya kalian, kekuatannya kalian itu apa. Nah, talk it about that in about me. And then jangan lupa nama. Kan kalau ini dia sebenarnya sudah ada posisinya. Kalau yang fresh graduate gimana, Miss? Nah, it's okay, just write your name and then tell us where you want to be. You want to be a marketing officer or just your name also, it's okay, it's fine. And then you can put some contact inside it. Ingat, kontak itu penting karena ini adalah jalan di mana kalau HRD tertarik sama kalian, mereka akan menghubungi lewat situ. Jadi harus ada alamat rumah, telepon, nomor telepon, HP ya sekarang. Email yang aktif, dan please mulai sekarang bikin email jangan yang alay-alay aku imut@gmail.com. No, it's a big no-no when you are in a professional way. Jadi harus nama yang baik dan benar. Misal kayak email saya jatrivia@gmail.com. Nah, so make it simple and
make it not complicated one, jangan yang misal Jatrivia 12, 21, 30 misalkan. It will hard people to follow it. Jadi bikin email yang sesuai nama kalian dan terlihat profesional. And also, kalau kalian punya website atau kayak LinkedIn, kamu juga bisa memasukkan. Biasanya akan banyak yang memasukkan sosial media. Boleh, tapi harus ingat, di saat kamu memasukkan sosial media ke dalam CV, dan misal kamu biasanya perusahaan akan melihat kalian di sosial media. So how is your life on social media? Apakah kalian suka mengkritik? Apa kalian suka memuji? Sorry about the sound. So yeah, put the social media, tapi kamu harus yakin bahwa sosial mediamu tidak penuh dengan kegalau-galauan atau penuh kritikan. Oke, guys, karena itu akan mengurangi kemampuan ketertarikan HRD untuk memanggil kalian. And then next one is about education. This is the important part. So list and date the most important qualification you have obtained, starting with the most recent, and you can also include any professional qualification you have. Jadi kalau kamu lulusnya dari Poltek nih tahun depan, ya berarti yang paling awal di CV kalian itu di education kayak ini adalah the fresh one. Jadi ya pertama dari Politeknik. Biasanya di sini adalah jurusannya, IPK, nama universitasnya, lalu tahun kalian masuk sampai tahun kalian lulus. Baru biasanya kalau misalnya adanya SMA ya sampai SMA. Kalau misalnya dari S2 ke S1 ya berarti S2-nya baru S1-nya. Nah, kalau kalian punya professional qualification kayak sertifikasi nih, kan di kampus sering ada sertifikasi misal saya nggak tahu, ada kalian punya sertifikasi komputer yang make you look so, it's professional qualification yang bikin kalian mendukung untuk meng-apply di perusahaan itu. Masukin juga di education itu pun boleh, kayak exchange itu juga bisa dimasukkan ke education. Oke, guys? And then, we have work experience or employment history. Ini sama aja sih, cuman beda kata aja. It's about list and date the jobs you've had and the companies you work for. Starting with the most recent, it's usually enough to cover the last 10 years of work history, include your job title, responsibility, and achievement in the job. Jadi work experience ini lebih ke pengalaman kerja. Kalau yang fresh graduate, Miss, ingat, kalian dulu PKL. PKL itu bisa masukkan ke work experience. Kalian ceritakan di situ tanggung jawab kalian apa, di bagian apa yang. Nah, biasanya kalau di work history adalah kamu posisinya dulu, kamu tulis, lalu perusahaannya, lalu tanggal dan waktunya kapan. Nah, habis itu kamu cerita, kamu deskripsikan kerjamu selama di sana apa sih, gitu, atau tugasnya apa, nggak usah sebanyak ini, it's okay, it's just one paragraph or 2 sentence misalkan, it's okay. Atau kalau kalian ikut Himania misalkan, itu juga bisa jadi work experience. Ya, kalau nggak punya work experience, ganti aja jadi organization experience pun it's okay, because you still fresh graduate, and itu sangat-sangat dimaklumi. And then, the important one is skills. Jadi biasanya kalau kalian apply tentang marketing, atau in social media analyst, or maybe a copywriter, atau di semua kayak misal, atau if you want to be a lecturer atau dosen, skills itu penting karena itu yang akan dilihat kan. So skill itu include the language you speak, jadi bahasa apa aja yang pernah kalian pelajari dan kalian fasih. Biasanya kalian akan memberi level untuk kefasihannya. Jadi boleh pakai chart segini, boleh pakai angka misalkan, atau pakai graph yang from bad and then best, atau kalian di tengah-tengah, okay. Ini bikin sekreatif mungkin. Yang harus ada di skill adalah the language, bahasa yang kamu kuasai, misal Jepang atau Mandarin, dan bahasa Inggris of course, and then the computer programs. Kalian kan dapat banyak mata kuliah komputer yang sangat bermanfaat nantinya. Buat sekarang belajarnya, nanti waktu kerja pun akan bermanfaat. Itu masukkan ke dalam skills kalian. Jadi dari bisa belajar movie maker, atau belajar, ya saya bukan orang komputer, jadi kalian yang lebih tahu apa aja sih yang ada di dalam komputer, itu masukkan ke skills. Atau ya pokoknya professional skills yang mendukung. Ada lagi misalnya saya pernah ikut sertifikasi ini, sertifikasi itu.
saya pernah ikut sertifikasi Office Max, wow, it will be good, put it inside it. Jadi apapun yang menjual kalian di depan HRD yang karena saingan kalian nanti banyak, apa yang menjual kalian itu yang harus dimasukkan. Oke, guys, yang mendukung lowongan yang kalian apply. Okay, I hope so far you understand. And then also, company biasanya perusahaan itu kalau kalian melamar kerja mereka akan meminta referensi. Apa sih gunanya referensi? Jadi referensi ini biasanya perusahaan menelpon orang yang kalian masukkan ke dalam referensi itu untuk menanyakan tentang kalian. Jadi biasanya it's someone professional who can provide good recommendation for you. Biasanya kalau kamu dekat sama satu dosen atau dosen tuh tahu sepak terjangmu atau DPA-mu. Dulu saya sampai sekarang referensi saya salah satunya adalah dosen DPA saya waktu S1 because he knows me better dan beliau bisa memberi saya rekomendasi yang bagus kalau saya apply kerja. Nah, jadi kamu mau memasukkan dosenmu, it's okay as long as they knows you well and then apa ya, yang tahu sepak terjang kalian selama di kampus. Itu akan jadi referensi ini sangat penting juga karena ini akan perusahaan akan melihat kalian dari sisi yang berbeda, nggak hanya dari sisi yang kalian jual lewat CV, tapi juga dari orang-orang di sekitar kalian. Dan ingat, nggak boleh temen, nggak boleh kalau saudara sebenarnya. If, ada if-nya. Kalau mereka punya posisi yang bagus, misal dia HRD manager di sebuah perusahaan asing, you can get it, ambil aja, tapi jangan bilang itu, ini tips, jangan bilang itu saudaramu, cuman bilang aja dia, misal namanya tantemu Ani, dia HRD manager di sebuah perusahaan asing yang terkenal yang bagus di sini. Itu akan mengangkat kalian juga kan, nah, just someone who knows you better in professional way, not in daily activities ya. So that's the important one of references. Nah, itu adalah isinya dari CV kalian. Nah, I have 7 useful tips buat kalian. Apa aja sih yang harus ada di dalam CV? First, keep it short, but not too short. Jadi CV itu jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang juga orang HRD-nya mau membaca pun pusing kan, karena they not looking at your CV only. There is a lot of people CV. So make it creative. Jadi orang kalau ngeliat pertama itu ngelirik udah wah bagus nih gitu dan they will rate it. So and they will calling you for the next interview misalkan. So make it short tapi more informative. Jadi short and informative is important. And also you need to use active verb. Misal I'm the WWF volunteer. I was leading, but just I lead some people to do voluntary works. Jadi itu yang dimaksud dengan active verbs. And also you make sure it's up to date. Jadi CV itu sebenarnya harus sering diupdate. Between 1 or 2 years itu harus sering-sering diupdate. Jadi apapun yang terjadi dalam dunia profesional kalian, itu harus sering-sering CV kalian diupdate. And also, please be honest and don't exaggerate or like jangan dibikin sangat-sangat alay yang saya menang. Ternyata it's not. Kalian bilang menang ini, menang itu, ternyata enggak. Itu akan mudah sekali dilacak. Jadi please be honest on your CV. Apapun yang pernah kalian dapatkan atau kalian tidak pernah ikut organization, it's okay. There is a lot of ways to impress people on your CV. Jadi please don't be lie. And then 5, spend time on the layout. Nah, kan sekarang udah banyak tuh template CV atau resume. Template CV bisa kamu cari di internet, di Canva pun ada. So make it good and then please, kalau kalian mau ngasih foto di CV, ini yang masih boleh pakai foto yang tampak profesional. Jangan foto selfie, foto ikut audisi model-modelan, no. Please use a professional picture. Mau pas foto, mau pakai yang nggak terlalu pas foto, tapi bajunya resmi, baju kantor, yang pakai blazer, atau yang kalau cowok pakai jas kemeja yang rapi. So,
make yourself really good on your CV. Nggak cuman CV-nya udah bagus terus fotonya selfie. It's not good, right? So ingat, ini kalian sudah nyemplung ke dunia profesional. Jadi please make it as professional as possible. Juga layout-nya, jangan yang kalau memilih warna layout habis merah, kuning, hijau di langit yang biru. No. Make it simple, colorful, it's okay, but it's still good in eyes. Okay? And please do not have any typo. Okay, so check for mistake. Jangan sampai ada typo nama, typo alamat. Kadang aja ada beberapa mahasiswa yang suruh nulis alamat emailnya pun typo. Bayangin, kalian nulis alamat email typo. Ternyata kalian pengen banget kerjaan ini. Kalian dipanggil. Mereka akan ngirim pemberitahuannya misalkan lewat email, nggak lewat telepon. Karena berapa banyak perusahaan, biasanya mereka langsung via email. Kalian masuk ke email, email kalian salah, sakit nggak tuh? Bukan rezeki banget nggak? Padahal itu sesuatu yang bisa kalian hindari. Jadi please check for any typos and no mistake, okay? Also, yang harus kalian lakukan di saat mengirim lamaran kerja di email adalah jangan sampai subjek email yang halaman email sebelum attachment itu kosong. Jadi cover letternya itu Mas tulis lagi di subjek email. Jadi jangan kosongan kamu ngirim. Itu first. Nggak akan pernah dibaca oleh HRD. Itu sama aja kayak kamu masuk ke rumah orang tanpa assalamualaikum, terus kamu cuma ngasih kue misalnya. Kamu nggak salah apa, kamu masuk, kamu taruh aja kuenya di ruang tamu. Apakah mereka akan tahu kue itu dari kamu? No. Jadi please kalau nulis email di CV nanti, kalau kalian, nanti kita akan praktek of course. Jangan kosongkan badan email. Jangan cuman subjek, kamu kasih namamu, terus kamu attach, udah. Itu impolite, nggak sopan. Jadi please, a cover letter is important. Jangan cuman di-attach, tapi please write it again or copy-paste on the body of email. Okay, guys, so that's it. That's a wrap. Thank you for listening me until the end of this time, and I hope you understand what I talk about. If not, you still talk to me in the comment below. So that's it, guys, and I will ask you to make a CV. So syarat-syarat dan apa aja yang harus ada di dalam CV sudah ada di video ini. Jadi kalian tinggal buat kapan dikumpulinnya, nanti akan saya kasih tahu kapan, dan akan saya obrak-abrik. Jadi biar nanti kalau kalian lulus, kalian udah siap dengan CV, cover letter, dan job interview yang baik dan benar. Okay guys, so I'll see you on the other topic. Bye.